Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Baiklah, pada siang ini saya akan ulas dari sebuah karya Adam Bunyamin Hanifah tahun 2014 tentang sukses bukan hanya milik orang lain. Bukunya seperti ini, yang kebetulan buku ini adalah hibah dari Yayasan Hanifah Mukhtar. Kita akan bacakan dan kita akan jelaskan tentang bagaimana sukses dan pencapaiannya sesuai dengan buku ini, yaitu sukses bukan hanya milik orang lain. Nah, dalam buku ini dijelaskan langkah-langkah mempercepat atau percepatan rezeki. Yang pertama, tetapkan target atau cita-cita. Yang kedua, bayangkan impian atau cita-cita tersebut. Yang ketiga, selaraskan niat Anda dengan orang tua. Yang keempat, minta doa dan ridho dari kedua orang tua. Yang kelima, keluarkan zakat, infak, dan sedekah. Yang keenam, membangun profesionalisme. Yang ketujuh, berdoa dan yakin. Serta terakhir 8, ilustrasi model matematis sederhana. Baiklah, kita bahas ya. Nah, dari data statistik dunia, data penghasilan per kapita per tahun ini pada tahun 2003, di mana kurs 1 US dollar pada waktu itu Rp10.000. Ini data penghasilan per kapita per tahun berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut oleh manusia. Nomor 1, agama Yahudi. Pendapatan per kapitanya adalah 16.100 US dollar atau Rp440.000 per hari. Kemudian disusul kedua, agama Kristen. Pendapatan per kapitanya adalah 8.230 US dollar atau sekitar Rp225.000 per hari. Selanjutnya Buddha. Pendapatan per kapitanya adalah 6.740 US dollar atau 185.000 per hari. Islam 1.720 US dollar atau sekitar 47.000 per hari. Kemudian kaum Sikh itu pendapatan per kapitanya adalah 702 US dollar atau sekitar 19.000 per hari. Sedangkan pendapatan orang Indo 352 US dollar atau 11.000 per hari. Kemudian kategori berdasarkan
lapisan sosial masyarakat. Ya, kategori besar. Ini besar pendapatannya adalah kurang lebih atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 875 US dollar. Kemudian menengah ke bawah, golongan menengah ke bawah itu antara 876 sampai 3.465 US dollar. Golongan menengah ke atas itu 3.640 US dollar sampai 10.275 US dollar. Kemudian pendapatan tinggi adalah lebih besar atau sama dengan 10.726 US dollar. Pertanyaannya, mengapa umat Islam jauh tertinggal dibanding umat-umat yang lain? Padahal dulu sebelum kejatuhan Turki Utsmani ya tahun 1924, sebelumnya umat Islam lebih maju dibandingkan umat-umat lainnya. Bila kita analisa lebih jauh, ada beberapa kesalahan mendasar daripada umat Islam itu sendiri. Yang pertama, ini kalau dianalisa ya, banyak orang-orang Islam percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi mereka tidak yakin atau kurang yakin akan keberadaannya. Selanjutnya, kata buku ini karangan dari Adam Bunyamin Hanifah, banyak orang-orang Islam yang percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kurang yakin atau tidak yakin akan kekuasaan. Nah, yang ini berakibat banyak orang Islam yang tidak yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga banyak orang Islam yang tidak yakin akan cara-cara yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanahnya, contoh yang terbaiknya bagi manusia. Ya, kemudian langkah apa saja yang dilakukan untuk percepatan menuju sukses tersebut? Ya, pertama, tetapkan target, keinginan, cita-cita dan perjelas. Ya, atau dengan kata lain komitmen. Di sini Anda harus menetapkan atau menuliskan niat atau cita-cita atau target atau impian Anda dengan mantap dan penuh keyakinan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan pengaruh cita-cita atau niat itu diantaranya Mark Cormax melakukan penelitian kepada para lulusan MBA Harvard Business School yang dilakukan tahun 79 sampai 89. Kemudian pada tahun 79 sebuah pertanyaan diajukan ya kepada 100 orang lulusan program MBA tersebut dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya, apa cita-cita Anda setelah lulus kuliah? Sekali lagi, apa cita-cita Anda setelah lulus kuliah? Nah, dari responden yang menjawab ya dari mahasiswa Harvard Business School ini ya, para lulusan MBA-nya 27% menjawab tidak punya cita-cita. 60% menjawab punya cita-cita tetapi tidak jelas. 10% menjawab punya cita-cita jelas. 3% menjawab punya cita-cita jelas dan terinci. Nah, selanjutnya setelah 10 tahun kemudian, yaitu tahun 89, kelompok ini disurvei kembali dan hasilnya sebagai berikut. 27% menjadi orang gagal. Tadi 27% menjawab tidak punya cita-cita. Akhirnya betul terbukti 27% menjadi orang gagal. Ya. Kemudian yang 60% menjawab punya cita-cita tapi tidak jelas.
Setelah 10 tahun kemudian disurvei lagi, hasilnya 60% menjadi orang rata-rata atau biasa, ya. Kemudian 10% menjawab lagi punya cita-cita jelas, ya. 10 tahun kemudian ketika disurvei lagi, hasilnya adalah yang 10% menjadi orang sukses. 3% yang tadi menjawab, ya, 10 tahun yang lalu punya cita-cita jelas dan terinci. Ya, 3% menjawab punya cita-cita jelas dan terinci. Nah, setelah 10 tahun disurvei kembali, hasilnya adalah 3% menjadi orang yang sangat sukses. Dengan demikian membuktikan bahwa komitmen seseorang, impian seseorang yang tertanam mantap di dalam hati, yang dilaksanakan itu sangat berpengaruh besar, sangat mempunyai korelasi yang baik, sangat signifikan hasilnya terhadap kesuksesan daripada orang tersebut. Ya, tadi 27% menjadi orang gagal, di mana tidak menjawab, tidak punya cita-cita. 60% menjadi orang rata-rata atau biasa, punya cita-cita tapi tidak jelas. Ya, akhirnya 60% ini 10 tahun kemudian menjadi orang rata-rata atau biasa. Yang menarik nih, 3% menjawab punya cita-cita jelas dan terinci. Akhirnya apa? Menjadi orang yang sangat sukses. Pertanyaan lain yang diajukan pada survei tahun 79 ya adalah, apakah Anda menyusun target dengan jelas? Mereka menuliskannya masa depan dan membuat rencana capaian. Ya. Apakah Anda menyusun target dengan jelas? Mereka menjawab, ya, 3% menjawab, saya menyusun target, membuat rencana dengan jelas dan menuliskannya. Kemudian 13% menjawab, saya memiliki target tetapi tidak saya tulis dan tidak membuat rencana. 84% menjawab, saya tidak memiliki target sebab saya sudah jadi sarjana. Sekarang lihat hasilnya pada tahun 89. Hasil survei membuktikan 3% punya pendapatan 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Ya, dari 10 tahun yang lalu yang 3% menjawab saya menyusun target, tetapi membuat 3% menjawab saya menyusun target, membuat rencana dengan jelas dan menuliskannya. Akhirnya yang 3% ini ya punya pendapatan 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Kemudian yang 13% menjawab saya memiliki target, tetapi tidak saya tulis dan tidak membuat rencana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang 13% punya pendapatan 2 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Kemudian yang menjawab saya tidak memiliki target sebab saya sudah sarjana. Nah, yang 84% punya pendapatan standar atau biasa-biasa saja. Jadi dengan demikian, ya, maka yang sudah mempunyai target, yang menyusun target, kemudian membuat rencana dengan jelas, menuliskannya, yang 3% itu menjadi orang yang sukses. Kenapa sukses? Karena mempunyai pendapatan 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Ya, tahun 79 dia menyusun target, membuat rencana, menuliskannya dengan jelas, terstruktur. Maka pada tahun 89 tercapailah kesuksesan, tercapailah keberhasilan, ya. Dimana yang 3% ini mempunyai pendapatan penghasilan 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Kesimpulannya, ternyata niat itu sangat menentukan terwujudnya cita-cita. Ya, maka mulai hari ini Anda harus menetapkan cita-cita, target, tujuan, dan impian. Jika tidak, maka Anda akan menjadi orang yang gagal. Ya. Jadi mulai hari ini Anda semua yang mendengarkan video ini, tetapkanlah cita-cita, target, tujuan, dan impian yang ingin Anda raih. Karena jika tidak, maka Anda akan menjadi orang yang gagal. Karena tanpa cita-cita, ini
kata-kata yang bagus ya. Tanpa cita-cita tidak ada seseorang pun yang akan menanam pohon. Ya. Tanpa harapan tidak ada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya. Menutup ya, kemudian besok kita lanjutkan lagi bagaimana ketinggian akhlak, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada pengarang buku ini, Adam Yamin Hanifah, pada tahun 2014 yang didedikasikan untuk Yayasan Hanifah Mukhtar. Semoga menjadi amal soleh untuk beliau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.